Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam suatu majelis. Mudah-mudahan majelis kita ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, pada istri-istri beliau, pada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada siang hari ini kita akan memulai pembahasan baru, itu kita akan belajar bersama suatu buku atau risalah yang diberikan bab judulnya itu Kitabul Jami', yaitu ini kumpulan hadis-hadis berkaitan dengan adab dan akhlak seorang muslim. Ikhwan fiddin, jamaah semoga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya memilih buku ini? Karena pembahasan adab dan pembahasan tentang akhlak ini penting bagi kita sebagai seorang muslim. Kenapa demikian? Kita dapati sebagian orang dia hanya mengetahui, dia mengira bahwasanya bertakwa itu hanya urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dia bermuamalah sama orang, akhirnya bermuamalahnya kurang baik. Menurut dia yang penting saya baik sama Allah Subhanahu. Saya ulang, kita dapati sebagian orang mereka terlalu fokus dengan urusan dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia fokus terhadap hablun minallah. Dia fokus untuk sholat, dia fokus untuk beribadah yang lainnya, sedekah, puasa dan yang lainnya. Tapi kita dapati sebagian mereka lalai dalam sisi muamalah mereka kepada manusia. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap bahwasanya ketakwaan itu yang penting saya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan manusia terserah orang menganggap saya seperti apa. Maka persepsi seperti ini adalah persepsi yang sangat keliru dalam syariat Islam. Terdapati orang rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi ternyata hatinya dengki, ujub sama orang, ujub sama diri sendiri. Kemudian dia mungkin bisa jadi sombong, tukang ghibah, adu domba orang lain atau yang lainnya. Maka orang yang seperti ini pada hakikatnya adalah orang yang sangat binasa nanti pada hari kiamat. Meskipun kita tahu mungkin dia amalan solehnya banyak, mungkin dia rajin sholat malam, dia rajin puasa dan yang lainnya, tapi kalau muamalah dia buruk kepada manusia, maka orang ini sangat celaka. Kenapa? Kita dalam kehidupan di atas muka bumi ini kita menjalani hak dengan kewajiban. Dan hak kewajiban kita ini tidak hanya berkaitan dengan sisi kepada Tuhan kita saja, Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kepada makhluk, bahkan kepada diri kita sendiri. Oleh karena Salman Al-Farisi pernah menasihati Abu Darda, dia mengatakan inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Tuhanmu itu memiliki hak atas dirimu. Wa li ahlika 'alaika haqqan, dan juga keluargamu. Artinya orang di sekitar kita pun memiliki hak kepada kita. Wa li nafsika 'alaika haqqan, dan juga dirimu, jasadmu pun punya hak atas dirimu. Sehingga dalam hadis ini, dalam nasihat ini bisa dipastikan bahwasanya kita ini berputar kewajiban dan hak tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi berkaitan juga dengan hak-hak muamalah. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengenal adab-adab akhlak dalam kita bermuamalah kepada manusia. Kenapa salah kita terjatuh atau kita terjatuh dalam akhlak yang buruk atau adab yang buruk, ini sangat merugikan kehidupan kita nanti di akhirat. Seperti dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, salasatun la turfa sahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Itu ada orang-orang yang salat mereka itu ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak berpahala.
Salatnya tidak naik di atas kepalanya sedikit pun, artinya tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Kita seorang yang dia menjadi imam sedangkan makmumnya enggak suka sama dia. Kalau kita baca syarah hadis ini banyak penjelasan para ulama yang mengatakan bahwasanya ini orang tidak cocok sebenarnya jadi imam. Tapi ternyata dia maksa diri jadi imam, akhirnya makmumnya enggak suka. Maka orang seperti ini salatnya tidak diangkat atau tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Itu seorang wanita, istri yang dia tidur sedangkan suaminya kesal sama dia. Berarti kan dia berakhlak buruk sama suaminya. Salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berpahala. Wa akhawan mutasariman. Kemudian juga ada dua orang yang bersaudara yang saling memutuskan hubungan. Berarti ini kan berkaitan dengan akhlak muamalah hamba satu dengan hamba yang lainnya, tapi ternyata ini mempengaruhi amalan soleh seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia salat banyak mungkin, tapi ternyata tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebabnya apa? Dia buruk, terjatuh dalam akhlak bermuamalah kepada sesama manusia. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa inna su'al khuluq yufsidul amal." Sesungguhnya amalan akhlak yang buruk itu akan merusak amalan soleh seorang. Kama yufsidul khallu al-asal, sebagaimana cuka itu bisa merusak madu. Artinya sini Nabi tegaskan amalan soleh yang kita lakukan mungkin banyak bisa rusak gara-gara apa namanya? Gara-gara akhlak yang buruk yang kita lakukan. Oleh karena para ulama mengatakan barang siapa yang seperti ini, akhlaknya sama Allah mungkin baik tapi sama manusia buruk, kata para ulama, ini seakan-akan dia sedang membangun tangga apa namanya menuju surga, kemudian dihancurkan sendiri gara-gara akhlak buruknya. Rugi. Percuma dia sudah susun rapi-rapi, tinggi yang rapi, tapi habis itu dihancurkan lagi dengan akhlaknya. Datang juga dalam sebuah hadis, ada seorang dia tanya kepada Nabi SAW tentang seorang wanita. Wahai Rasulullah, ini wanita rajin sholat malam, rajin puasa dan rajin sedekah. Tapi yang jadi masalah mulutnya pedas. Dia suka ceritain orang, akhlaknya buruklah sama orang. Bagaimana dengan wanita seperti ini? Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Orang seperti ini, wanita seperti ini tidak ada kebaikan sedikit pun pada dirinya dan tempatnya di neraka jahanam. Padahal tadi disebutkan dia rajin salat malam, rajin puasa sunnah dan juga rajin sedekah. Tapi tatkala akhlaknya buruk, kata Nabi, la khaira fiha. Dia tidak punya kebaikan sama sekali. Wa hiya finnar. Dia tempatnya di mana? Di neraka jahanam. Sebaliknya ada ditanyakan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita, dia hanya melaksanakan salat 5 waktu saja. Puasa juga mungkin puasa Ramadan, sedekah juga tidak banyak. Tapi dia akhlaknya baik. Tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang atau yang lainnya. Maka ditanyakan kepada Nabi, bagaimana dengan wanita seperti ini? Kata Nabi SAW, hiya fil jannah. Wanita seperti ini tempatnya di surga. Artinya di sini ikhwan fillah jamaah yang semoga dirahmati Allah Taala, kita sadar bahwasanya tatkala kita menjalani kehidupan ini, kita juga dituntut untuk berbuat baik sesama manusia. Janganlah sama manusia, sesama kepada hewan pun juga kita disuruh diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Jadi jangan ego kita hanya fokus kita kepada hablum minallah saja. Kurang. Tapi kita juga jalin kebaikan sesama dengan manusia. Dan sering kita dapati ada orang-orang yang mengaku bahwasanya dia sudah berada di atas akidah yang benar, di atas sunnah, tapi ternyata akidahnya tersebut tidak mencerminkan akhlaknya. Padahal seharusnya akhlak dan keyakinan seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dipisahkan. Kalau akidahnya benar, harusnya juga akhlaknya juga benar. Kalau akidahnya benar, akhlaknya rusak, berarti akidahnya enggak benar, berarti ada masalah di akidahnya. Ini suatu kelaziman yang harus melazimi, tidak boleh dipisahkan antara keyakinan dan juga tidak bisa dipisahkan keyakinan ini dengan apa? Dengan akhlak seseorang dalam menjalani kehidupan. Oleh karenanya pembahasan seperti ini penting untuk kita pahami, sehingga mudah-mudahan tatkala kita belajar seperti ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimah kita akan bahas beberapa hal disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan akhlak yang mulia, supaya kita semangat agar kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Yang pertama,
akhlak atau keutamaan akhlak yang pertama yaitu akhlak adalah sebab Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Artinya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi karena akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang sangat agung." Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aspek akhlak ini adalah aspek yang sangat penting pada diri manusia. Sehingga Allah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini dari sisi akhlaknya. Makanya kalau kita ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus berusaha memiliki akhlak yang baik. Ini satu sisi keutamaan. Sebutkan bahwasanya Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an karena akhlaknya. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan akhlak disebutkan bahwasanya Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ikhwani fi din, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di sini Nabi menjelaskan gini. Saya ini tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya menyempurnakan akhlak. Padahal kita tahu tujuan satu yang paling inti tatkala Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Untuk menyebarkan tauhid di kalangan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan asal yang paling utama Allah mengutus Nabi Muhammad SAW itu agar manusia semua bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan. Namun dalam hadis ini Nabi mengatakan saya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Apakah kontradiksi hal seperti ini? Kata para ulama tidak. Kata para ulama jelas nomor satu tetap tauhid. Tatkala hadis seperti ini menjelaskan bahwasanya porsi dakwah Nabi SAW setelah tauhid itu berarti apa? Akhlak. Berarti aspek akhlak inilah aspek yang sangat diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah kita paham bahwasanya akhlak itu adalah hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting dalam agama kita. Oleh karenanya seorang saya katakan sebaik apapun akidahnya, sebaik apapun dia banyak ibadah, tapi kalau akhlaknya buruk percuma. Dan di sini Nabi menyebutkan liutammima salihal akhlak, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak-akhlak sebelum diutusnya Nabi sebenarnya sudah ada. Cuman Nabi hanya sebagai penyempurna. Ini dalil bahwasanya Islam itu difilter oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau keagamaan itu difilter, akhlak pun difilter oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan kebudayaan atau yang sudah ada memfilter ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi datang untuk menyempurnakan. Ada yang kurang-kurang dilengkapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang berlebihan dihilangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan akhlak yang mulia disebutkan oleh para ulama, yaitu akhlak mulia adalah salah satu faktor yang banyak memasukkan seorang masuk ke dalam surga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ila an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Beliau ditanya tentang apa sih yang paling banyak membuat seorang itu masuk ke dalam surga. Maka ketika itu beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Lihat di sini dalil Nabi menggandengkan antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang baik. Berarti kita harus baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga kita harus baik di sisi manusia. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan akhlak yang mulia, yaitu dalam hadis disebutkan bahwasanya akhlak itu menjadi barometer keimanan seorang. Tatkala akhlaknya buruk, berarti keimanannya juga dinilai sebagai keimanan yang buruk.
Dan kalau akhlaknya benar, berarti dinilai sebagai bisa menjadi barometer bahwasanya keimanan juga benar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, Imam Ahmad, dan hadis ini sahih, disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi SAW, seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya yaitu yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian itu yang paling baik terhadap istrinya. Lihat, di sini Nabi menjadikan keimanan itu akhlak itu sebagai barometer. Kalau kita pengen tahu orang itu keimanannya berat atau tidak, maka bisa dinilai dari akhlaknya. Karena Nabi mengatakan yang terbaik di antara kalian itu yang paling sempurna keimanan di antara kalian itu yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi kasih contoh. Dan di antara yang paling baik di antara kalian itu yang paling baik kepada siapa? Istrinya. Kenapa? Istri yang tahu rahasia seseorang. Mungkin kalau seorang di luar dia bisa acting, bisa pencitraan, bisa ditipu-tipu lah. Karena tidak ketemu selama-lamanya, tidak ketemu berhari-hari. Tapi kalau sama istri kan dia nggak bisa acting. Mau acting sampai kapan? Mau pura-pura sampai kapan? Maka ketahuanlah belang seorang itu kepada di hadapan istrinya. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin melihat dirinya yang paling baik, maka lihatlah posisi dia di sisi istrinya. Itulah yang terbaik di sisi Nabi atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, wala yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abdin abada. Kata Nabi SAW, tidak akan berkumpul sifat pelit dan juga keimanan dalam hati seseorang hamba. Jadi Nabi ingin menjelaskan bahwasanya kalau orang pelit ini akhlaknya buruk, berarti seakan-akan keimanan itu enggak ada. Maksudnya bukan kafir, tapi keimanannya sangat tipis, sangat kurang. Kalau orang yang keimanannya benar, harusnya tidak pelit. Maka Nabi menggabungkan kalau tidak akan pernah berkumpul antara keimanan yang sempurna dan juga sifat kikir pada diri seseorang. Ini menjelaskan bahwasanya keimanan itu adalah barometer dari akhlak seseorang. Kemudian selanjutnya, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan selanjutnya yang kelima yaitu semakin mulia akhlak seorang mukmin, maka semakin besar pula kecintaan Rasulullah kepadanya. Orang semakin baik akhlaknya, semakin indah akhlaknya, dia semakin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlulah kita cari cinta manusia yang ada di atas muka bumi, enggak perlu kita pengen followers banyak-banyak, disuka, di like tiap hari, enggak perlu. Selama Allah dan Rasulnya cinta sama kita, ini sudah cukup. Meskipun seluruh manusia mendislike antum, tapi kalau Allah sudah cinta sama antum, maka ini suatu keutamaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda, "Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqan." Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian yaitu yang paling baik akhlaknya. Nabi mengatakan yang aku paling cintai di antara kalian itu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi mengatakan al-muwatta'una aknafa. Itu yang paling baik akhlaknya. Dia mudah membentangkan tangannya. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Kata Nabi SAW, alladzina ya'lafun wa yu'lafun, itu dia adalah orang yang mudah bergaul dan orang yang mudah diajak bergaul. Ikhwani fiddin, hadis ini bagus, maksudnya penting untuk kita pelajari atau pahami. Nabi setelah menyebutkan tentang pribadi yang baik, Nabi menyebutkan ini, orang yang paling terbaik di antara kalian, saya yang paling cintai di antara kalian itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa orang yang paling baik? Yaitu kepribadian yang sangat baik. Contohnya apa? Nabi kasih jelaskan, alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Itu orang yang mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Maka ikhwan, coba kita lihat, kita introspeksi diri kita. Kita ini sama teman ini gimana sih? Misalnya kalau teman-teman lagi ngumpul, kita datang, ternyata suasananya berubah, atau mungkin satu pergi, dia nggak mau sama kita, nggak mau ngobrol sama kita. Berarti kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan kita ini sebagai manusia yang buruk akhlaknya, sehingga tatkala kita datang mereka pergi, mereka tidak mau bermuamalah sama kita. Coba kita introspeksi diri, di mana, di kantor atau di rumah atau mungkin di tetangga, di RT. Kita datang tiba-tiba mereka hening, kemudian agak kaku.
Berarti ada yang salah daripada diri kita. Sebaliknya kalau ada orang yang kalau dia datang kita senang, kalau nggak ada dia kok ada yang kurang. Mungkin mudah-mudahan ini tanda kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Maksudnya apa? Orang suka sama dia, orang cinta sama dia. Kenapa? Ini orang menyenangkan, akhlaknya baik. Dan di antara Nabi mengatakan di antara hal yang membuat orang masuk surga itu sururun, kebaikan yang kau berikan masuk ke dalam hati seseorang. Tatkala kita datang atau orang lain datang dalam suatu perkumpulan kemudian mereka senang dalam perkumpulan tersebut, berarti ini tanda orang ini akhlaknya baik. Tadi Nabi mengatakan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Mereka adalah orang-orang yang mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Sebagai contoh lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini bukan orang biasa. Beliau seorang nabi, seorang raja, seorang pemimpin perang, tapi beliau mudah bergaul sama orang. Beliau mudah bergaul sama orang. Sering mungkin dijelaskan di sini tentang seorang yang dia datang kepada Nabi, dia ketakutan. Kenapa? Dia grogi ketemu seorang raja, seorang pemimpin perang. Maka Nabi mengatakan, "Hawwin alaik, kau tenang. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid." Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang anak dari wanita yang makan daging kering. Kalau bahasa kita, kau santai aja, kau enggak perlu gugup. Saya ini sama dengan kau. Kita ini sama-sama makan nasi. Mungkin perkataan Nabi SAW kira-kira kalau terjemahkan seperti itu. Nabi tidak merasa sombong, tidak merasa angkuh, tapi Nabi mudah bergaul sama seorang. Lihat tatkala Nabi bertemu dengan anak kecil, yang sedang anak kecil itu lagi megang burungnya, ternyata burungnya sudah mati. Nabi tidak tanya, kau kenapa nangis? Enggak. Tapi Nabi tanya, ya Aba Umair, ma fa'alan nuqayr? Dirayu, diajak ngomong dengan bahasa dia. Ya Aba Umair, wahai Aba Umair, apa yang terjadi sama burung kecilmu ini? Artinya Nabi berusaha untuk respect sama anak kecil tersebut. Berarti beliau mudah bergaul. Maka kita jamaah semoga dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kita ngaku sebagai umat Nabi SAW, harusnya kita juga mencontohi akhlak beliau, di mana beliau mudah bergaul dan beliau mudah untuk diajak bergaul. Ikhwani fi din, jamaah semoga dalam Allah taala, di antara hadis yang menjelaskan bahwasanya bahayanya tatkala seorang itu dijauhi kalau akhlaknya buruk, Nabi pernah mengatakan begini, inna syarrun nas manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia terburuk yang syarrun nas manzilatan, yang kedudukannya sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu man wada'ahu aw tarakahu nasu ittiqa'a fuhsyi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang orang meninggalkan dia, orang menjauhi dia gara-gara mulutnya kotor, ittiqa'a fuhsyi, karena takut kejelekannya. Kenapa ada orang datang tiba-tiba cuma kabur? Kenapa? Takut mulutnya ini pedas, atau tukang mukul, atau tukang cubit, atau yang lainnya, enggak suka sama dia. Berarti ini orang yang syarrun nas manzilatan yaumal qiyamah. Itu orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara keutamaan akhlak mulia, yaitu semakin mulia akhlak seseorang, maka semakin pula tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin tinggi surga seseorang. Dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda tadi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling aku cintai dan yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat nanti, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Nabi mengatakan bahwasanya orang yang saya paling cintai dan nanti orang yang paling dekat surganya dengan surgaku nanti pada hari kiamat, kata Nabi, itu orang yang paling baik akhlaknya. Kita tahu Nabi SAW itu menempati surga yang paling tinggi. Kita tahu surga kan darajat, tinggi ke atas. Kalau neraka darokat, dia turun ke bawah, semakin dalam. Nah, tatkala Nabi menyebutkan orang yang akhlaknya paling baik itu yang paling dekat dengan saya, berarti otomatis orang tersebut berada di surga yang paling tinggi. Kenapa? Surga Nabi itu surga yang paling tinggi.
Maka ini kaidah, barang siapa yang akhlaknya paling baik, maka dia akan semakin tinggi, semakin mulia, semakin tinggi derajatnya surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan akhlak mulia, yaitu akhlak yang mulia akan membuahkan pahala yang sangat berlimpah. Membuahkan pahala yang sangat berlimpah. Dari sisi apa? Nabi SAW pernah bersabda, "Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum." Wahai para sahabatku, sesungguhnya kalian itu tidak akan bisa membuat senang manusia semuanya, kata beliau. Kalian tidak akan bisa membuat senang, tidak bisa menarik hati semua orang di atas muka bumi ini. Dengan harta-harta kalian nggak bisa. Tapi Nabi mengatakan, "Walakin yasa'uhum minkum bastul wajh wa husnul khuluq." Tapi kalian bisa menarik hati manusia di atas muka bumi ini siapapun dia dengan wajah yang berseri dan wa husnul khuluq, dan juga akhlak yang baik. Jadi seperti ini, ikhwan. Kita punya uang beberapa juta, 100 juta, 200 juta, 300 juta. Kita pengen nyenengin orang. Maka uang itu pasti habis. Uang itu pasti habis. Taruhlah kita punya uang 100 juta. Satu hari kita bagi-bagi orang misalnya 10 juta. Maka nanti dia juga akan habis. Jadi dia akan senang sama kita tatkala kita sedekah, itu aja. Sampai kapanpun pasti uangnya akan habis. Tapi kalau dengan akhlak yang mulia, tidak akan habis. Kita ketemu sama orang, kita senyum, pahala jalan. Kita ketemu sama orang lagi, kita senyum, pahala jalan, orang senang sama kita. Maka jelas Nabi mengatakan bahwasanya kita tuh nggak bisa buat orang senang sama kita, nggak bisa narik hati semua orang dengan harta kita. Kenapa? Harta terbatas, tidak cukup. Tapi kalau dengan akhlak bisa. Dengan akhlak bisa. Minimal antum assalamualaikum, sapa-sapa, kirim motion, kirim senyum, hehe. Kan orang senang tuh. Itu dapat pahala. Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kau senyum sama saudaramu itu ada pahala sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Kata Nabi SAW, janganlah kau meremehkan amalan soleh sekecil apapun, meskipun hanya amalan kau berwajah seri tatkala kau bertemu dengan saudaramu. Kita ketemu sama orang, kita senyum dikit, itu ada pahalanya. Dan kalau kita akhlaknya baik, kita dapat pahala banyak. Kita di rumah akhlaknya baik sama istri, coba kita bantu dia, kita ngomong yang baik, dapat pahala. Kita di kantor juga begitu. Kita ketemu sama rekan-rekan kerja kita akhlak yang baik. Ini semua ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pergi kemana, orang lihat kita harus senang sama kita. Ini semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang punya akhlak yang baik, ini adalah orang yang sangat beruntung. Kenapa? Pahalanya sangat banyak. Sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa keutamaan akhlak yang bisa kita pahami. Paling tidak ada 7 tadi saya sebutkan, yang mudah-mudahan ini bisa sebagai penggerak agar kita semangat untuk menjadikan akhlak kita sebagai akhlak yang baik. Selanjutnya yang saya ingin bahas, ikhwan fiddin, jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, yaitu jenis-jenis akhlak. Para ulama tatkala mereka membahas akhlak, mereka mengatakan akhlak itu ada 2. Itu namanya akhlak jibili dan akhlak muktasab. Itu akhlak yang bawaan dan juga akhlak yang bisa diraih. Oleh karena itu tatkala mereka bicara tentang akhlak jibili, akhlak bawaan, Nabi pernah mengatakan, atau Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membagi akhlak bagi kalian itu sebagaimana Allah membagikan rizki kepada kalian. Jadi akhlak itu juga rizki. Sehingga akhlak itu ada memang benar-benar tabiat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ada akhlak yang benar-benar seorang tidak usahakan untuk dirinya. Kita bahas apa dalil menunjukkan bahwasanya ada akhlak jibili, ada akhlak muktasab. Jibili itu akhlak bawaan atau akhlak asli seseorang, dan juga akhlak yang diusahakan. Datang dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Al-Ashaj Ibn Abdul Qais. Nabi pernah mengatakan, ya Ashaj, inna fika khoslatain yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Wahai Ashaj, dalam dirimu itu ada 2 perangai, 2 akhlak
Yang kedua, akhlak tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa akhlak tersebut? Kata Nabi, al-hilm wal ana. Al-hilm itu kecerdasan, kemampuan untuk akalnya baik, akalnya tinggi, akalnya IQ-nya tinggi. Kemudian wal ana. Al-ana itu at-tarafuq adamu ta'ajjul. Artinya dia tidak terburu-buru orangnya, sukanya santai, tenang. Itu namanya ana. Jadi Asyad ini punya dua perangai yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul. Yaitu tadi apa yang pertama? Akalnya benar, akalnya cerdas, al-hilm. Kemudian yang kedua, dia bukan orang yang suka terburu-buru, tenang orangnya. Tatkala Nabi menyatakan hal tersebut, Asyad tanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, ana atahalluq bihi ma amillah jabalani alaihima. Ya Rasulullah, ini akhlak saya yang mau usahakannya atau benar-benar Allah yang berikan kepada saya? Maka kata Nabi, balillahu jabalaka alaihima. Allah lah yang menjadikan kedua akhlak tersebut sebagai watak aslimu, sebagai watak aslimu. Maka kata Asyad, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqain yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dua perangai tersebut pada diriku sehingga aku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ikhwani fiddin, dari sini para ulama mereka beristinbat, mereka menjelaskan bahwasanya akhlak itu ada dua, akhlak bawaan dan akhlak yang diusahakan. Dan kita sadar ikhwan, betapa banyak kita lihat ada orang, contoh lah biasanya orang Jawa biasanya. Orang Jawa itu kalau ngomong apa? Lembut. Beda sama orang Papua. Papua kasar. Nah, di ini berarti ada kelebihan watak asli yang Allah berikan kepada orang Jawa, bicaranya lembut. Ini akhlak. Akhlak kemudian Allah Subhanahu wa taala memang bertanamkan kepada mereka yang tidak Allah berikan kepada orang-orang timur misalnya. Berarti ini akhlak bawaan. Namun di sana juga namanya ada akhlak yang diusahakan. Akhlak yang diraih dengan susah payah. Dan inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita tidak punya akhlak, misalnya kita ini orangnya bicaranya kasar, maka kita dituntut untuk berusaha menjadikan diri kita memiliki bahasa yang lembut, bahasa yang halus. Bagaimana caranya? Berusaha untuk mengubah diri untuk menjadi orang memiliki akhlak yang baik. Oleh karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang mau menjadi seorang yang bersabar, berusaha menjadi orang yang bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang bersabar. Artinya apa? Tadinya mungkin dia temperamental, tukang marah, kesenggol dikit baper, akhirnya marah. Orang ini bisa berubah tidak? Bisa. Nabi mengatakan barang siapa yang berusaha merubah dirinya menjadi orang sabar, maka Allah akan ubah dirinya menjadi orang yang bersabar. Kenapa demikian? Karena ada orang yang mengatakan, aduh, saya ini sudah begini, sudah temperamental, saya orangnya begini, gak bisa berubah. Kata para ulama, orang seperti ini orang yang sombong. Dia bukan tidak mau berubah, dia bukan tidak bisa berubah, dia yang tidak mau berubah. Nabi mengatakan kalau ada orang mau berusaha bersabar, pasti Allah akan ubah dia menjadi orang yang bersabar. Maka demikian ikhwan fiddin jamaah yang semoga dirahmati Allah Taala. Kalau kita merasa mungkin kita punya akhlak buruk, kurang baik, maka kita jangan begini aja. Jangan kita merasa kan begini sudah ciptaan Allah kepada saya, enggak. Kita dituntut untuk berusaha menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Caranya apa? Dengan berusaha sebisa mungkin bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana tidak kita pungkiri ada orang-orang benar memang dia sudah punya akhlak dari sananya, wataknya sudah benar, akhlaknya baik, bicaranya lembut, sopan sama orang, maka ini rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, kita ini mungkin yang merasa akhlak kita buruk, kurang, maka kita berusaha untuk menjadi diri kita sebagai orang yang memiliki akhlak yang baik. Jangan sampai kita sombong. Banyak orang mengatakan demikian. Saya ini orangnya begini, sudah susah diubah. Enggak, bukan susah diubah. Kau yang tidak mau. Kalau kau mau, insya Allah akan Allah berubah. Lihat dulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab itu orang takut sama dia. Tatkala dia masuk Islam langsung hatinya lembut. Kenapa? Dia berusaha untuk menjadi orang yang lembut. Maka kita harus pun demikian. Tatkala kita menjadi pengikut Nabi SAW, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang berakhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Bisa kita yang pertama itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Kemudian yang kedua ya kita belajar. Kalau seorang tidak belajar, tidak mengetahui bagaimana rambu-rambu akhlak yang baik, adab-adab yang benar, maka tidak akan mungkin dia bisa menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Maka mudah-mudahan kita duduk di sini nanti mulai pekan ini dan pertemuan selanjutnya kita belajar adab, kita belajar akhlak. Ini bentuk ikhtiar kita agar diri kita bisa berubah menjadi manusia atau pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan akhlak tadi kita sebutkan. Menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, menjadi orang yang memiliki surga yang sangat tinggi, meraih pahala yang sangat banyak, dan semua keutamaan akhlak. Dengan catatan kita berusaha belajar ikhlas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik sehingga kita menjadi hamba-hamba yang berakhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala sebagai mukaddimah pembahasan kita belajar kitabul jami. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai membacakan hadis-hadis berkaitan dengan adab dan akhlak. Nanti ada bab-babnya. Nanti kita akan bacakan hadisnya, kemudian kita akan berusaha menarik faedah dari hadis-hadis tersebut. Wallahu ta'ala jamaah semoga Allah taala ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kebodohan saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.